bertujuan agar ibu, bapak, dan kakak semua tahu tentang pengertian apa itu infak miokard dan gejala, penyebab, serta gejala klinisnya. Sebelumnya saya ingin mengontrak waktu ibu, bapak, dan kakak-kakak semua untuk 30 menit ke depan. Dan untuk kontak bahasa, ibu dan bapak semua pengennya kita pakai bahasa apa? Indonesia atau Minang? Minang dong. Jadi sesuai kesepakatan kita menggunakan bahasa Minang ya Bu, Pak. Jadi selanjutnya penyaji oleh Rosi. Kepada Rosi dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya dan terima kasih banyak kepada kakak dan ibu yang bersedia hadir di sini untuk memenuhi tugas dari kami sendiri. Nah, sekarang kami mau menjelaskan tentang infak miokard akut atau yang disebut dengan penyakit jantung. Sekarang Bapak Ibu tahu nggak apa itu penyakit jantung yang Ibu ketahui atau Bapak ketahui? Atau Ibu yang mengalami? Bapak Ibu tahu nggak apa itu penyakit jantung yang Ibu ketahui atau Bapak ketahui? Atau Ibu yang mengalami atau Bapak mengalami atau saudaranya yang mengalami? Atau keluhannya itu sampai Pak? Itu cuma yang dirasakan Pak, ada menusuk. Oh, menusuk ya Pak. Rasa enak jatuh. Oh. Tapi setelah diperiksa itu kan ada lemak. Oh, dapat dilakukan pemeriksaan ya Pak? Dia dalam pemeriksaan glukos, lemak. Jadi gerak jantung itu melemah. Iya Pak. Memang patut apa yang Pak katakan itu. Kami pun mempelajari gitu. Penyakit jantung itu adalah penyakit yang disebabkan karena sumbatan pada arteri yang ada di jantung tubuh. Sumbatan itu terjadi karena adanya plak. Plak itu karena hidup atau pola hidup yang tidak sehat, seperti merokok contohnya. Terus tidak melakukan pola kayak berolahraga, itu perlu Pak. Karena seperti merokok itu rokok masuk, kemudian darah itu terkontaminasi, kemudian terjadinya di darah itu kayak penyumbatan atau plak dari yang kecil kemudian ke membesar-besar gitu Pak. Bapak kan Allah mengetahui itu atau kalau mengalami penyebab awal Bapak mengetahui apa gitu Pak? Itu mendadak aja sakit. Oh, mendadak. Berarti langsung. Kampung kan. Rencana ada acara kegiatan pengangkat di kampung. Karena sorenya mau balik padahal karena hari hujan. Tunggu besok pagi aja dengan sama makan. Kira jam 3 bisa napas. Mau ke kamar mandi ngambil dulu. Iya Pak. Dia kalau penyakit jantung ini enggak langsung itu pasti ada prosesnya. Itu biasanya panjang dan terjadi pada usia 40-an biasanya Bu. Emang betul ini lebih sering terjadi pada yang laki-laki atau bapak laki-laki karena pola hidupnya yang kurang sehat. Nah, yang seperti Rosi bilang tadi ya Bu. Tadi kan misalnya darah terus terjadi ada flek gitu. Flek ini kayak lama-lama membesar terus pembuluh darah itu kayak masuk peredaran darah itu nggak lancar gitu. Terjadinya kayak pemberhentian aliran darah sehingga terus terjadi kerusakan pada jaringan otot di jantung itu sendiri. Nah, sekarang ke penyebab tadi kan Pak. Bapak tadi tidak mengetahui penyebabnya Pak karena langsung aja gitu kan Pak ya. Bapak sebelumnya ada
Yang mana di sini penyebabnya itu yang pertama berkurangnya suplai oksigen ke miokard atau jantung itu sendiri. Karena ketersumbatan tadi atau yang terjadi itu otomatis tidak bisa oksigen mengalir secara baik itu. Itu biasanya ada faktor penurunan oksigen itu. Yang pertama faktor pembuluh darah. Intinya faktor pembuluh darah ini misalnya udah terjadi udah terjadi penyumbatan, otomatis itu stop. Terus yang lain kan dia membutuhkan. Jadi ketika yang lain butuh, di sini stop, otomatis itulah yang terjadi. Darah yang sudah terkontaminasi. Ini masuk ke faktor resiko dulu atau yang disebut dengan faktor penyebab tadi ya Pak ya. Yang mana faktor resikonya itu terbagi dua. Yang pertama yang dapat dirubah, yang kedua tidak dapat dirubah. Yang dapat dirubah contohnya seperti merokok tadi. Kan intinya Bapak lama hentikan. Itu dapat merubah. Intinya memperbaiki lagi, tidak memperparah. Terus obesitas ibu-ibu bapak-bapak. Obesitas ini juga dapat menjadikan kita atau dapat memicu dari penyakit jantung itu sendiri. Obesitas. Terus hiperlipidemia, ini nama suatu penyakit di sirkulasi darah juga. Kemudian kolesterol yang tinggi itu dapat memperburuk atau penyakit jantung sendiri. Kemudian stres juga Pak. Stres itu berpengaruh karena misalnya kita berpikir itu semua sirkulasi darah atau organ yang di dalam tubuh itu juga ikut bermasalahnya gitu. Kemudian yang tadi kurangnya aktivitas fisik juga seperti kurang berolahraga gitu. Terus faktor resiko tidak dapat dirubah tadi Bu. Yang tidak dapat dirubah itu keturunan Bu. Kalau udah ada yang di atasnya diagnosa atau mengalami riwayat penyakit jantung, itu berkemungkinan yang di bawahnya juga ikut. Tidak kemungkinan besar, tapi ada berkemungkinan. Kalau ibu kan bapak itu ibu cuma bisa mengendalikan aja dulu. Kalau saya kan udah makan bensin karena tidak tahu. Sebenarnya ada sakitnya penebalan jantung. Jadi sekarang jantung obat itu kan boleh. Itu sudah dikonfirmasikan sudah. Iya. Ini emang beresiko, yang hipertensinya emang beresiko. Apalagi obatnya juga kadang berpengaruh ya. Apalagi sudah mengonsumsi lama. Kemudian pada wanita postmenopause Bu, ini juga beresiko untuk penyakit jantung. Nah, seperti ini. Jantung kita jaringan jantung ya organ kita Bu. Iya kok, selama kan ada kayak kok. Nah, itu ada pasti resiko sampai berjumpa dengan tiba sibuk jumpa dan siapa. Itu loh Bu, itu udah faktor umur gitu Nek. Faktor umur. Jadi cuman awak bisa mengendalikan. Kalau tidak dikendalikan ya Nek, itulah terjadi hipertensi. Beko terjadi pemberhentian aliran darah, stuck jantung itu yang disebut dengan gagal jantung atau serangan jantung. Jadi timbul sih. Ayo, faktor umur Mana banget. dok pikir ya? Gimana nanti timbul? Atau nenek ada kayak riwayat penyakit dulunya gitu. Lagunya. Nah, ada dong. Memang sehat, Iya. tapi langsung gitu. Sebaiknya diperiksa lebih lanjut gitu. Daripada beko lapar dulu baru tahu. Soalnya
jantung kok atau infark miokard akut kok, gejala klinisnya tuh ada nyeri di dada. Nyeri di dada itu bermacam-macam, tapi kok kayak memanu gitu, Pak, Bu. Tampaknya. Itu nyeri. Iya Pak, betul karena Pak. Karena itu Allah terjadi permasalahan di dalam, mempunyai merasa bahasanya. Apalagi iko jantung. Jantung itu fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau jantung bermasalah, otomatis di yang di seluruh tubuh lain juga terganggu, gitu kan? Kemudian itu akan merasa sakit pada di abdomen bagian atas atau perut bagian atas. Betul tidak Pak? Betul kan Pak? Ini nggak terlalu berat. Ayo, karena jantung itu terletak di situ, gitu, Pak ya. Kemudian yang pastinya yaitu sesak napas, itulah pasti itu kan ya Pak. Apalagi misalnya pola hidupnya tidak sehat, Ibu, tambah ini. Kalau darah dingin tuh mengaruhi. Ayo Pak, itu berpengaruh. Gitu. Cuaca ya Pak ya. Kemudian gejala lainnya seperti pusing, tentu juga pusing ya kan Bu. Jale darah lain boleh dong. Tuh berpengaruh ke apa? Ke pikiran juga. Nah, Ibu kan nggak tahu bahwa gejala klinisnya, penyebabnya juga. Ini masuk ke pencegahan atau pengendaliannya. Selama itu apa pengendaliannya di farmakologi ya Pak? Pengobatan CE Pak. Sama berhenti merokok. Itu kan ya Pak. Itu upaya lainnya seperti mengecek kesehatan kita secara berkala gitu Pak. Kalau apa emang gitu ya Pak? Iya. Kalau dicek secara berkala, jadi itu jauh ya asap rokok, tadi jauh ya Pak. Kemudian rajin olahraga, tapi jangan terlalu paso Pak. Itu mengakibatkan apa pemicunya? Kalau berat-berat tuh sepeda aja. Iya Pak. Sakit berat. Iya gara-gara darah yang terhenti tadi, otomatis darah ke kaki nggak elok jalannya, apalagi ke bagian akhir gitu, sakit kepala banyak itu. Kemudian diet kalori seimbang, dia tuh Ada baru-baru ini saya sakit makan. di bagian itu Pak. Apa itu kolesterol atau tensi atau apa? Wah, gitu. Ya biasanya hipertensi itu Pak, kayak darah tinggi, cuma kalau sakit kok enggak baku itu lain loh Bu. Tapi kok cuman kayak pemicu dari apa tadi sehingga menggerakkan bagian tubuh begitu, bagian kepala. Masa ngantuk aja. Iya Pak, betul. Berarti ini ya Pak masih mengonsumsi gitu Pak? Obat. Pula untuk ibu-ibu lain, untuk suaminya atau kecewaan jauh dari rokok Pak. Terus yang selanjutnya istirahat yang cukup. Kemudian yang terakhir itu mengelola stres tadi Bu. Jangan terlalu stres, itu akan mengakibatkan hipertensi, dari hipertensi ke pemberhentian jantung tadi atau infark Pak. Nih, Baik kalau mengurai stres itu baca. Iya Nek, itu kan awalnya pikirnya kalau jangan kira ada caranya, kira pertama. iya Nek, betul. Ancak pertanyaannya. Kan stresko Nek, stresko respon dari awak sedang tentang masalah biasanya tentang apa yang awak pikir. Jadi aku pulau yang ada pewak lakukan. Itu jangan mikir ya Nak. Jangan dipikir bana Nek, yang tidak terlalu tuh jangan dipikir bana. Itu yang pertama. Cari hiburan sih. Banyak. Aku ancak Nek. Tuh stresku apa emang pasu apa resiko tubuh tadi apa nampak kan dapat melakukan langsung hipertensi kalau stres tuh Nek. Pokoknya terganggu lah sirkulasi tadi. Itu sih nenek baca kalau mengurangi. Kalau ragu atau itu kan tergantung dengan coping masing-masing atau keresponan dari masing-masing. Kayak nenek, misalnya kalau bilang nek aku nek lakukan kok masak, kok baca itu ke kalau nenek akan bisa
mengurangi stres nenek tuh kan. Baca itu tuh Iya. perlu tuh nek. Iya. Kayak nenek percaya Iya. kan yang bisa meredakan lah. Pokoknya mau cek udah. Ayo. Kalau masih seorang ibu. Jangan Kawan aku musik itu kan orang. Aku jadi seorang awak. Bisa bagi dari sifat. Pasti Tinggi. dibawa kayak sholat gitu. Kalau banyak ngikut itu ya. Iya. Oh, pada satu. Banyak ngikut banyak acara kedua itu dari kecil dari awal sampai dia juga. Orang yang kamu, bukan banyak pikir loh. Menghilangkan dari segala bentuk. Nah itulah yang dapat Rosi sampaikan pada Weko dulu Bu. Aja Pak dapat tanya sih Bu. Ibu semua Bapak ada yang ingin ditanyakan tak? Sarosi? Itu. Apakah tangan bergetar itu penyebab dari jantung atau dari mana? Atau dari hipertensi? Langsung jawab Pak. Tentu dia Pak pasti. Itu yang bergetar tuh namanya tremor Pak. Nah intinya apa yang pertama tadi jantung itu tidak bisa beroperasi ya, atau melakukan sirkulasi tadi. Itu yang lain lama deh. Itu bergetar oleh nggak tahu oleh gitu. Kalau itu sebelum mengalami reaksi jantung udah Oh tetap tremor Pak. udah ada. Iya. Sama kayak Rosi Pak. Itu ada terjadi di keturunan. Si pun masuk Pak. Ayah si, angku si, memang tremor itu. Padahal nggak ada penyebab tuh Pak. Padahal nggak ada yang misalnya biasanya kan rasa gugup gitu tremor Pak. Ikut nggak yang tremor itu kan? Si pun melakukan. Itu faktor keturunan itu Pak. Tanpa ada dari riwayat penyakit, tapi itu langsung dari keturunan gitu Pak. Tapi setelah sakit Bertambah ya. kuat ya sekarang itu. Saya kan kerja ini listrik, jadi mengunci dari Oh, iya. masa ke laku, nggak mau terkunci. Jadi dihilangkan pekerjaan. Sebelumnya kayak orang tua bapak gitu juga. Memang ada. Ibu ada yang mau tanya? Mau tanya dia? Obesitas tadi kan? Kelebihan badan. Jadi tanya Mbak Ajat, supaya bisa capek lagi. Kok makan ada tulang nggak frekuensi? Makan-makan nggak tulang pada saat jadi nggak Itulah masalah awak ini. obesitas itu balik. Kayaknya misalnya saya diet apapun Bu, mana sih Bu, karena tidak makan nasi 10 hari Bu, tapi balik badan tuh nggak turun-turun. Tapi Bu, itu dapat buat seimbangi dengan olahraga. Lain Bu olahraga dengan teratur tidak. Itulah Bu, si boleh Ibu diet olahraga teratur, pasti turun Ibu. Tambah lo beko makanan kalori Bu, yo bana Bu timbang lah gitu, nggak makan lemak Ibu dong. Intinya makan yang berprotein atau berkarbo yang lemaknya seketik gitu. Ibu orang yang jadi untuk diet anak satu, itu kalau itu kalau obesi. Itu. Enak kalau obesi. Jadi Iya, iya benar kalau sih ada yang lagi dulu, minum terus. Tapi obesi saya dapat. Diet kok banyak caranya Bu. Ada diet yang ayam minum namanya, ada diet yang talu ayam tadi, ada yang diet gitu Bu. Ada yang diet nggak makan, terus misalnya nggak makan 6 hari, terus sehari langsung makan banyak banyak itu Bu. Ini nggak ada Bu. Tapi itu kayak pembagian diet tuh. Diet tuh caranya kayak gitu. Yang talu tadi itu termasuk salah satu diet tadi. Misalnya makan 2 butir telur 1 hari gitu, itu makannya yang putih aja, itu capek juga Bu, tapi tetap diimbangi dengan olahraga. Nggak ada Bu, tapi itulah Bu, makanya kalau diet telur ayam itu yang putihnya Bu, soalnya yang kunyangnya itu mengandung apa ya Bu, yang sampai makan balik badan aja, makan cuma putih aja dimakan gitu, emang betul Bu. Misalnya sih, bukan nak makan baru nak, aku bubur yang makan lah. Anja
Enggak ah. Bukan. Bubur itu kan nasi berkabung. Bubur saja. Kamu pakai nasi. Enggak pakai nasi, enggak pakai sambal. Oh iya, malah itu maafkan kolesterol nenek. Sambal kan dari minyak. Ya, Minyak minyak, maafkan minyak, kolesterol. minyak. Nah, ada nek. Kalau Itu buah-buahan sih. tambahan cak tuh Pakai untuk kurma, pola hidup sehat. pakai pokat, pakai pisang. Nah, itu campur-campur. Karena ibu belum makan mak. Tiap pagi itu sih. Ayo anak sana. Bila kenapa bukan nasi juga? Ayo, Iya. bicara dia. Kan juga dari bilang lah. Kurang. Nah, coba siang banyak makan buah. 72. Iya. Ya. Tuh cek nak ibu-ibu mending aktif dalam melakukan misalnya kan ada ibu-ibu yang senang-senang pagi soal atau ancak tuh ancak untuk sirkulasi darah ibu untuk berat badan ibu ancak kan ada biasanya di sekolah Kalau masih apa sih? bau Di rumah aja kok senang kok kan? ancak kalau bisa juga mandiri Kan, maksudnya pin. ayo biasanya itu kalau itu yang mandirinya tuh Bu. Biasanya kalau yang hamil itu kan ada kayak pemandunya Iya, iya. Masih ada yang udah nyoba. Jadi kesimpulannya infak miokardio berarti serangan jantung yang diderita ada orang yang berumur 40 tahun itu kalau pola hidupnya tidak sehat, itu sering merokok, jarang olahraga. Jadi itu upaya pencegahan itu harusnya awak kan olahraga, ada yang tidak merokok, hiburan. Jadi sebelum ibu-ibu pulang, awak ini mulai bimbingan ke ibu-ibu. Ada untuk kemiro. Ada. Ang tadi mo sila, ang dan suatu lubang. Iya, nak lubang di sana. Ada kamu janji ada kampung ni. Susah kalian orang. Mau itu ada. Ini lubang itu. kayak lah terjadi apa lagi pemeriksaan radiologi Kalau kan masuk di lubang ni, malah tu. Ini kalau pukulan, ya, tapi ini kan tuan orang tu, apa itu kalau ada lubang gitu, kita bikin sini aja. Asal-asal tapi juga lah pasti jatuh bermasalah Wah, dan tak tahu ini Malaysia ini makan Nggak sampai berapa? ya, banyak tu sana-sana orang banyak meninggal. Banyak meninggal tak tu. kayaknya lah dia tape ini udah Kayaknya orang bang ini bang itu ada maksud lainnya gitu istilah itu ya. Kalau itu dia kan duduk nak macam dia tadi. Itu dah bisa. Itu sangat besarnya dia. Kita dia perempuan dia. Antum tak lalu yang kita duduk. Itu lagi pola hidup kan ya. pola badan boleh kok untuk ibu bantu di rumah Pak Bu Kita